بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan ya soal rumah tangga tadi. Waktu ini saya ingin memberikan beberapa contoh-contoh. Contoh yang pertama, beberapa rumah tangga dari nabi-nabi yang dahulu. Ini menjadi contoh ya. Ya, nabi-nabi itu pun ada juga di antara mereka yang mendapat istri yang montiko ya. Apakah ibu-ibu, bapak-bapak menyangka bahasa istri-istri Nabi itu sudah hebat sama sekali? Oh, ada juga yang parah ya. Ini sebagai ujian juga untuk nabi-nabi. Saya teringat dengan salah satu riwayat mengenai Nabi Ibrahim. Ibrahim kan mempunyai istri Sarah. Nah, Sarah ini istri pembesar di Timur Tengah sana ya. Di Palestina, istri seorang pembesar. Jalan sejarahnya memang agak luas juga sedikit, tapi saya pendekkan sajalah. Rupanya saya bikin sejarah bahasa putri dari orang besarnya, anak gadisnya. Sudah banyak yang meminang, tapi ini anak gadis ini menolak. Datang lagi, ditunjukkan bahkan ada yang juga gagah ya, tapi anak gadisnya menolak. Jadi kesudahannya bagaimana? Kesudahannya diserahkan. Begitulah nak. Jangan kau sampai gadis tua tak tentu nanti. Kau pilih sendirilah mana akan menjadi suami kau. Waktu itu. Kalau begitu ya, adalah pesta di halaman istana kita ini. Undang semua orang. Katakanlah, saya mau memilih siapa di antara yang saya sukai. Agak lain jalan ceritanya ya. Tapi saya pendekkan saja. Begitulah. Sudah teranglah. Anak-anak muda datang dengan pakaian gagah. Diadakan pesta. Ya, yang tua-tua pun ada juga mencoba-coba. Mana tahu ya, ada rezeki terpilih. Yang tua-tua pun datang juga dengan pakaian gagah-gagah. Nah, dan pada jam-jam yang tertentu, putri ini memakai usungan, ya, menjalani daerah tempat pesta itu, dan ada kode. Nah, dia memegang satu benda, kalau dilemparkannya benda itu kepada satu orang, tanda itulah yang disetujuinya. Di dalam ditandu itu, ya. Ya tentu saja lah tandu itu cantik, indah, bukan tertutup. Memperhatikan gitu, enggaklah. Nah, waktu itu Ibrahim sampai ke tempat itu, tapi tidak ikut berdiri, duduk saja di satu tempat. Kebetulan ada orang tua di situ duduk bersama dengan Ibrahim. Perlu juga saya ketahui Ibrahim cantik ya. Nabi Ibrahim cantik. Waktu ditanya orang Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad kan berjumpa dengan Ibrahim. Jadi ditanya oleh Aisyah, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, engkau kan bersua dengan Ibrahim? Iya. Bagaimana engkau lihat Ibrahim itu? Waktu itu Nabi mengatakan, Suf alayya, ha huwa Ibrahim. Lihatlah saya, itulah Ibrahim. Nabi Muhammad cantik ya. Bangsa Arab Quraisy, putih ya, membayang merah di pipinya. Bibirnya itu membayang merah di bibirnya itu, di pipinya. Dia putih. Ya. Kulit macam Eropa, tapi membayang merah ya. Dia cantik, kulit cantik ya. Begitu Ibrahim. Dia datang ke situ bukan mau supaya terpilih, enggak. Mau melihat situasi.
Jadi datang kata orang tua yang duduk di sampingnya, anak siapa? Saya Ibrahim. Nah, anak kok nggak ikut tegak di situ? Enggak Pak. Orang macam saya pakai saja kalimat ya, orang susah begitu. Tapi kenyataannya terbalik ya. Waktu usungan itu jalan gitu. Tak satu pun sampai di hadapan orang tua ini berhenti usungan karena ada kode dari Tuan Putri. Orang tua ini terkejut. Dia melihat kepada Ibrahim. Ibrahim tidak berdiri, duduk saja. Orang tidak ada hajatnya sama sekali untuk itu. Tahu-tahu dilemparlah dengan kode. Ya, apalah tepung merah namanya, tepung. Apalah namanya, saya pun tak bisa juga bagi nama ini. Asal dilempar, lengket ke baju merah, itu kode mengatakan itulah. Oh, waktu itulah orang tua itu memberi salam, selamat kau nak. Nampaknya kau yang dipilih. Terkejut, ya saya. Begitulah pendek jalan sejarah ya. Ya maklumlah ya, ibu-ibu, bapak-bapak tentu tahu. Anak gadis ini, anak orang besar, biasa manja. Taulah, memang beristrikan seorang yang wanita manja dengan orang tuanya. Wah, kita sebagai suami pun tidak mudah. Apalagi kebetulan kita orang susah. Ya. Terasalah oleh Ibrahim. Saya pendekkan, terjadilah suami istri ya. Bagaimana menghadapi Sarah. Sudah mulai gondok juga lah. Saya memakai bahasa sendiri. Mulai gondok juga Ibrahim menghadapi tingkah Siti Sarah yang manja-manja tak tentu. Cantik tapi manja-manja tak tentu. Makanya Ibrahim orang yang susah. Untuk mempermudah paham tuan-tuan, ibu-ibu di sini. Kalau saya memakai kata-kata tak sedap Ibrahim menghadapi istrinya ini. Tak sedap dari segi pergaulannya. Waktu itu Ibrahim mendapat teguran dari Allah. Isi teguran itu ialah Allah mengatakan, ya Khalili Ibrahim, khuliqatil mar'atu min dil'in awajib. Wahai kekasihku Ibrahim, kata Allah, wahyu ya, aku jadikan wanita itu dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau paksa Ibrahim meluruskannya, patah dia. Tapi kalau engkau perbiarkan, dia akan tetap bengkok. Aduh. Jadi nampaklah di sini bahasa suami itu pemimpin nampaknya ya. Jadi sebagai suami, apalagi kepada anak saya yang muda-muda, janganlah sok-sok tak tentu saja kawin ya. Siapkanlah diri. Apabila engkau sudah mempunyai istri, pimpinan adalah di tangan engkau. Salah pimpin, ini ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jadi hati-hatilah ya. Jadi kata-kata wahyu Allah kepada Ibrahim, ini jadi pegangan maunya untuk kita. Sebagai seorang suami, tabah, sabar, yang salah tidak didiamkan, tapi tidak main tangan, main tampar ya. Jadi lemah lembut, bijaksana, ini modal utama dalam rumah tangga. Ya kalau kebetulan mendapat istri yang tahu diri, seorang istri yang pandai menenggang hati, amanlah ya. Peliharalah ini. Pelihara kasih sayang, banyak kesabaran, hormati orang yang tua, kasihi yang kecil. Hormati yang tua, mertua ya. Kasih yang kecil. Mungkin istri kita punya adik, kasihilah.
senantiasa bersangka baik. Ini cemburu-cemburu tak tentu ini bikin kacau juga rumah tangga ini. Kadang-kadang saya pun terdesak juga ditanya orang. Cemana lah tak cemburu Ustaz, lain gayanya. Kalau tahunya lain gayanya sebelum itu, kenapa dipebini? Atau kebalikannya. Waktu berkenalan kau sudah tahunya lain gayanya, kenapa dijadikan laki juga? Itu maka sebelum itu, pandang-pandang dulu. Lihat-lihat dahulu. Jangan main terjun sok-sok tak tentu saja. Sudah di situ nanti berumah tangga baru upat-mengupat. Menyesal aku dapat bini macam kau. Si bini pun mengatakan pula, aku pun menyesal punya laki macam abang. Oh kacau lah kalau macam ini. Ya, kadang-kadang peribahasa ini juga ada benarnya ya. Di antara peribahasa itu mengatakan, barang siapa ingin bergaul dengan baik, pandai-pandai menahan hati. Betul. Ada lagi kata-kata yang lainnya. Hormatilah orang lain jika engkau ingin mendapat kehormatan pula. Ini titelnya hadis yang saya sampaikan tadi. Kemudian dikatakan lagi, agar jasamu dihargai orang, pandai pula lah engkau hendaknya menghargai jasa orang kepada kamu. Betul. Jadi ada timbal balik. Ini apa yang saya katakan di atas tadi, sebentar tadi. Ini mempunyai sandaran di hadis Nabi ini. Laisa minna malam yarham sarirana wa yukir kabirana. Bukanlah golongan muslim atau mukmin yang baik orang yang tidak tahu mengasihi yang kecil dan tidak mau menghormati yang besar. Bergantung lagi ini dengan hadis Nabi yang mengatakan malam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak tahu berterima kasih sesamanya, berarti orang itu tidak tahu berterima kasih kepada Tuhannya. Ini pokok-pokok soal yang saya sampaikan. Ini sama sekali mempunyai sandaran. Coba nanti perhatikan. Di surat Al-Hujurat juga dijumpai ayat yang ke-11, yang ke-12. Periksalah nanti ya. Bahasa di situ dikatakan. Coba simak. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'an min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Agak panjang ayat ini ya. Ya supaya lebih mantap periksalah Quran. Ya. Artinya begini. Wahai orang yang beriman, janganlah satu kelompok atau satu kaum menganggap rendah kepada kaum atau kelompok yang lain.
boleh jadi merekalah yang lebih baik dari kamu. Demikian juga perempuan-perempuan, janganlah menganggap remeh dan rendah kepada perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang lain itu lebih baik daripada kamu. Dan jangan kamu mencela, jangan kamu memberikan gelar yang tidak baik terhadap teman-temanmu. Karena seburuk-buruk nama ialah perbuatan orang yang fasik yang memberi gelar yang buruk kepada sahabatnya. Sesudah dia beriman, ini jangan bikin lagi. Barang siapa yang tidak mau bertobat setelah diperingatkan, mereka ini adalah masuk dalam golongan orang yang zalim. Wahai orang yang beriman, jauhkan diri kamu daripada sangka-sangka buruk. Karena sangka-sangka buruk itu adalah merupakan dosa. Jangan kamu suka mengintai-ngintai keburukan. Jangan kamu mengintip-ngintip kejahatan kawan dan sahabat kamu. Jangan mengupat sebahagian dengan sebahagian. Kalau ini terjadi, seolah-olah kamu memakan daging sahabatmu. Ingatlah, Allah tidak suka dengan yang semacam itu. Takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menerima tobat. Allah pengasih penyayang. Tetapi setelah engkau bertobat, perbaikilah segala yang sudah tidak baik itu. Nah, ini terjemah daripada ayat yang saya bacakan tadi. Ini tentu saya tujukan ke rumah tangga ya. Walaupun ini sifatnya umum sekali, tapi coba kita perkecil daerahnya, rumah tangga. Apalagi kalau kita mempunyai suami kebetulan banyak saudaranya. Atau kebalikannya, kebetulan kita mempunyai istri yang banyak saudaranya. Kadang-kadang rasa cemburu itu tetap ada. Rasa iri hati itu tetap ada. Nah, kepada suami, kalau kita lihat istri kita bertengkar dengan adik-adiknya, jangan campuri soal itu. Pura-pura tak tahu sajalah. Kalau mau selamat, jangan ikut pula kita mencaci-caci adik dari istri kita seolah-olah kita sudah baik. Jangan campur. Kebalikannya pun begitu. Kalau nampak suami kita bertengkar dia dengan abangnya, dengan adiknya, si istri pura-pura tak tahu sajalah. Jangan pula ikut campur seolah suami kita yang hebat, saudara suami kita jahat sama sekali. Belum tentu. Kalau ingin selamat, apalagi kalau sampai timbul hasad, dengki. Nabi sendiri mengatakan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Nabi di waktu itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jangan kamu menjadi orang yang hasud menghasut. Ini di antara keluarga lah kita dulu ya. Kita hasut adik kita supaya benci sama suaminya, atau kita hasut kakak kita supaya benci kepada suaminya, atau kebalikannya, kita hasut adik kita atau abang kita supaya dia berantakan dengan istrinya dan saudara-saudaranya. Jangan macam itu. Jangan saling berpalingan, tidak sapa menyapa.
Jangan saling benci membenci, dendam mendendam antara kita bersaudara. Adik istri adik kita juga, abang istri abang kita juga, kebalikannya juga begitu. Adik suami atau abang suami saudara kita juga. Hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang satu dengan lain, sokong menyokong, bela membela. Kalau ada sesuatu yang datang menyakitkan hati, jangan lekas sekali mengambil tindakan. Ruhama ubainahum. Nah, itu peringatan-peringatan yang datang dari Allah langsung, juga dari Nabi. Oh, ada yang ingin saya katakan lagi di sini ya. Kalau engkau ingin menjadi kekasih Allah, ada beberapa syarat yang akan engkau penuhi. Kalau ingin menjadi kekasih Tuhan. Ini semua mempunyai titik tolak dari Al-Quran sama sekali. Tapi sebelum saya bentangkan satu-satu, akan saya dahului dengan satu riwayat yang terdapat pada diri Rasulullah. Biasanya ya, kalau waktu Idul Fitri, ini kebiasaan kita di Indonesia lah dulu ya. Ya, saya pikir di tempat lain pun ada yang macam itu. Idul Fitri, habis puasa, besok kita mau Idul Fitri, kan itu kita berkunjung antara satu dengan lain, mengucapkan bersih maaf-maafan, ya, bersalam-salam dengan penuh kegembiraan. Nah, ini satu di antara riwayat Rasulullah begini. Sesudah Rasulullah melakukan salat Id, ini di Madinah, Rasulullah pulanglah lebih dulu, akan membawa Aisyah ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini mertua dari Rasulullah, anaknya Aisyah. Jadi pada sesudah sembahyang itu, berkumpullah sahabat-sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, berkumpul di rumah Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya berkumpul di rumah Abu Bakar As-Siddiq, mau bersama-sama pergi mengunjungi Rasulullah. Ya, mereka mau mengunjungi Rasulullah dari segi kerasulannya. Diam, berkumpul di rumah Abu Bakar As-Siddiq. Tak lama sudah itu tiba-tiba nampak Rasulullah datang dengan Siti Aisyah mendatangi rumah Abu Bakar. Oh, terkejut ya Abu Bakar, terkejut, sahabat yang lain terkejut, disongsong. Ya. Apa kata sahabat-sahabat yang lain? Abu Bakar belum cerita. Sahabat-sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, tidak pantas engkau mendatangi kami. Kamilah yang akan mendatangi engkau lebih dahulu sebagai Rasul Allah. Itu kata sahabat yang lain. Abu Bakar diam saja. Apa kata Rasulullah di waktu itu? Saya datang sekarang kemari adalah mengunjungi orang tua saya. Aisyah ini adalah anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kami mendatangi orang tua sekarang. Ya Abu Bakar, saya dengan Aisyah datang sebagai anak, bukan sebagai Rasul Allah. Ini saya bukan mau memisahkan Rasul Allah dengan Muhammad ya. Ini dari segi hablum minan nas dunyawiyah. Oh, dipeluk Abu Bakar Rasulullah ya. Begitu menantu ya. Ini contoh nih. Ya. Alangkah manisnya pergaulan seorang menantu dengan mertuanya kalau macam ini. Jangan anaknya saja disayangi, orang tuanya juga disayangi maunya, dihormati. Payah orang tua itu membesarkan anaknya ya. Sejak kecil dibesarkannya.
Ibu-ibu kan mendapat suami itu kan sudah besar saja kan. Kebalikannya begitu. Bapak-bapak yang punya istri cantik itu kan sudah mendapati besar saja, sudah cantik saja baru dapat. Siapa yang membesarkannya itu? Jadi kedudukan mertua itu sama dengan kedudukan orang tua kita ya. Kalau ini dapat lalu dipelihara. Di manalah rumah tangga yang macam ini? Di manalah keluarga mukmin yang macam ini, yang tidak merupakan keluarga yang dilimpahi Allah dengan rasa kasih sayangnya. Coba pelihara ini dengan baik. Oh, ada yang mengatakan ya payah kalilah itu Ustadz. Memang payahlah, tapi kan bisa diikhtiarkan. Masa tidak bisa diikhtiarkan? Bisa diusahakan. Salah satu usaha selalu mendengar ceramah-ceramah. Ya, selalu mendengar pengajian-pengajian. Selalu mendengar uraian-uraian. Bisa, kenapa tidak bisa? Itu maka selalu saya katakan, apalah faedahnya imanmu itu kalau tidak dapat engkau buktikan dalam kehidupan. Sabar, ini modal. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta dengan orang yang sabar. Praktikkan ini ya. Sudah tahu kan bahasa sabar itu menjadi kekasih Allah? Ya. Praktikkan ini. Terutama di rumah tangga. Nah, kalau nampak tingkah istri, jangan lekas-lekas main tampar. Kalau nampak tingkah suami, jangan lekas-lekas merangsang membuat sangka buruk. Tapi ialah pula ya, sama-sama jujurlah pula. Kan ya. Ada juga yang mengadu, di manalah Ustadz tak pala hati itu. Dibilang aja pergi mengaji, tahu dapat kabar pergi nonton, dia tak sama siapa-siapa, dia pergi nonton kata si bini. Iya pula. Itu maka modal adalah kejujuran. Kalau betul engkau mempunyai rasa kasih sayang, suami mempunyai rasa kasih sayang kepada istrinya, iya, jangan sakiti hati istri. Kebalikannya juga begitu. Betulkah ibu-ibu menumpahkan rasa kasih sayang kepada suami? Iya Ustaz, jangan sakiti hatinya. Jadi jaga-menjagalah, pelihara-memeliharalah. Masa tak bisa ini dipraktikkan? Ya Allah, macam manalah mengingatkan umat dia. Hati-hatilah, bagaimana dunia ini kan kita tinggalkan ini. Pandai-pandailah bermain di dalam gelombang hidup. Ya, mudah-mudahan mempunyai kesan yang baik untuk kita semua ceramah yang saya sampaikan pada waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.